He's coming soon. Shalom Aleichem. Alaikum salam. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes. Oh. Anak Tuhan, Ayo hadir. kita itu Sangat istimewa. ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu Gadol Secharo atau upah yang besar. Upah besar saudara dikasihi. Kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-35. Kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal 10 ayat 35. Demikian Dafar Elohim. Lahen el tashilu et bithohem asal gadol secharo, yang artinya saudara, sebab itu hendaklah kamu tidak membuang keyakinanmu karena ia mengandung upah yang besar. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir-akhir zaman ini saudara, di menjelang penghujung atau akhir zaman ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah masa penampian. Masa di mana orang bisa kuat gak mempertahankan keyakinannya, bisa gak orang mempertahankan imannya demi imannya kepada apa Yahweh Elohim besem Yeshua Mashiach. Seberapa besar cintanya kepada Tuhan, seberapa besar cintanya kepada Elohim, sehingga dia berani gak dia memegang teguh keyakinannya itu. Sebab itu dikatakan, sebab itu hendaklah kamu tidak membuang keyakinanmu. Artinya membuang itu banyak hal. Bisa menjual imannya, bisa gugur imannya, bisa menukar imannya dengan yang lain saudara. Kenapa kok kita tidak boleh membuang keyakinan kita? Karena mengandung upah yang besar. Ada upah yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, situasi dan keadaan itu bisa merubah orang. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, banyak orang yang berkata, saudara, saya akan imani dengan kuat, saya akan beriman dengan teguh, saya akan tetap cinta kepada Bapak Yahweh besem Yeshua Mashiach. Tetapi di masa kesukaran saudara, di masa kesulitan, berapa banyak orang yang menjual imannya, bahkan berapa banyak orang yang menukar imannya, berapa banyak orang yang akhirnya gugur imannya saudara. Saya memberikan satu contoh. Kepa atau Petrus itu orang yang memiliki iman yang luar biasa. Bahkan saat orang-orang ditanya, Simon atau ohem roti, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya katakan apa? Ken Adonai Ani ohem otka. Simon atau ohem roti, Ken Adonai Ani ohem otka. Sekali lagi saudara, Simon atau ohem roti, Ken Adonai Ani ohem otka. Kemudian Yeshua berkata, Re'e etsoni, gembalakan kawanan domba. Dan saat Yeshua kembali bertanya, menurut kamu aku ini siapa? Orang pada menjawab, engkau seperti Elia, Yohanan dan yang lainnya. Tetapi saat Kepa ditanya, si Kepa, siapa menurut kamu aku? Ata Hamasia ben Elohim Kain. Engkau adalah Hamasia, putra Elohim yang hidup. Dan apa yang dikatakan Yeshua kepada Kepa, itu bukan karena engkau yang berkata, melainkan Ruach HaKudus yang berkata. Makanya di atas batu karang ini aku akan mendirikan kehilangan. Artinya untuk mendirikan kehilangan Bapa Yahweh, mendirikan kehilangannya Yeshua HaMashiach itu harus di atas batu karang. Tapi apakah Kepa benar-benar sekeras batu karang saudara? Memang Kepa ini memiliki sifat yang temperamen luar biasa, yang keras. Bahkan saat Yeshua menyampaikan dafarnya, saat Yeshua berkata kepada talmidimnya di perjamuan terakhir, sekali nanti kamu akan tersandung. Apa yang dia katakan? Yang lain diam. Kepa menjawab, Guru, sekali-kali aku tidak akan tersandung. Apapun yang akan mengalami, aku akan hadapi. Sekalipun aku harus mati. Saudara bayangkan apa nggak hebat?
Berapa banyak sekarang orang yang selalu promo kita setia sampai akhir. Kita berani dan berani. Tapi apakah kita akan belajar seperti Kepa, saudara? Saat Yesua mengalami penganiayaan dan saat ditanya orang, bukankah engkau salah satu dari mereka? Kepa berkata, aku tidak kenal. Nah, saudara yang dikasih, situasi dan keadaan bisa merubah orang. Ada orang yang menjual imannya atau menukar imannya karena ketakutan, karena ekonomi, karena pasangan hidup, saudara. Sehingga saat memiliki pasangan hidup yang berbeda dengan imannya, dia menukar imannya. Ada orang yang karena ekonominya saat sukses luar biasa, wah haleluya luar biasa, engkau dahsyat Tuhan. Tetapi saat ekonominya jatuh dan depres, kemudian ada dewa penolong yang lain yang tidak sama, saudara, dia menukar imannya. Ada juga orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa karena penganiayaan dan tekanan-tekanan yang luar biasa, saudara, sehingga gugurlah imannya. Contoh seperti Kepa. Tapi cepat apa tidak kita berbalik seperti Kepa, atau kita akan seperti Yehuda Iskariot yang begitu menjual gurunya justru malah bunuh diri. Penyesalannya dilakukan bukan pertobatan tetapi bunuh diri. Atau kita akan belajar seperti Kepa saat kita menyadari ada ketakutan, kita pernah menukar iman kita, atau kita mengabaikan iman kita kemudian bertobat, tersumpah. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jangan pernah membuang atau menjual iman demi apapun dalam situasi dan kondisi kita, dalam situasi dan kondisi apapun juga, karena ada upah yang besar yaitu samayim bagi kita. Amin. Upah yang besar yaitu surga, upah yang besar yaitu samayim, yaitu ada gadol sekaro, upah yang besar di samayim, saudara. Jadi jangan pernah, saudara, jangan pernah membuang apapun situasi dan kondisinya. Dalam menjaga upah yang besar dalam hidup kita, saudara, kita akan lihat. Saya akan bacakan di dalam kitab Ifrim pasal 10 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Elohim. Sebab kamu memerlukan ketabahan, supaya setelah melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima janji itu. Sebab tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang datang akan segera tiba, dan Dia tidak akan menunda. Perhatikan kata Yesua, atau Dia tidak akan menunda. Artinya tidak mengulur waktu, saudara. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan jika dia murtad, perhatikan, jika dia murtad, jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Jadi kalau orang murtad, yang murtad ini banyak cara, saudara. Jiwanya Tuhan tidak berkenan kepada umat itu. Saudara, ini daftar yang sangat keras, saudara. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana supaya kita ini memperoleh gadol sekaro, yaitu di samayim, upah yang besar di samayim. Upah yang besar yaitu upah yang di samayim, yang tidak kita temukan dimanapun. Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan, tabah dalam menjalani kehidupan dan melakukan kehendak Elohim. Amin. Jadi kita ini harus tabah. Orang tabah itu kuat, saudara. Kalau kita tabah itu kuat. Kenapa, saudara? Orang tabah dalam menjalani kehidupan dan melakukan kehendak Elohim, satu, dia bisa ditolak. Mungkin saat kita menyampaikan daftar Elohim ditolak, saudara. Saat kita menyampaikan ditolak. Oleh sebab itu cara menyampaikannya itu harus berhikmat dan bijak supaya pesan itu nyampe. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berhikmat cara menyampaikan, karena menyampaikan itu tidak harus keras. Ada orang yang tidak perlu dipukul, dia tersentuh, saudara. Justru saat dia dipukul, dia akan menghindar dan tidak akan pernah bertemu dengan kita. Makanya menyampaikan daftar Elohim besorah itu sampaikan dengan berhikmat, bukan cukup dengan keras, tapi juga bukan dengan lemah lembut atau lemah saja. Sekali waktu memang butuh keras harus disampaikan.
tetapi harus berhikmat, saudara. Karena ada orang yang lembut dikasih keras jeglek, saudara. Saudara yang dikasih itu. Tetapi ada orang yang keras dikasih lembut nggak mempan. Kita bisa ditolak, saudara. Tabah itu kita bisa ditolak, kita bisa dicela. Saudara yang dikasih, dicela artinya dianggap perkataan kita nggak benar. Banyak orang yang tertawa sekarang ini, mungkin tertawa, waduh penyembah Yahweh, wah seperti ini seperti itu. Banyak orang yang sekarang tertawa, mungkin menertawakan kita. Tapi sekali waktu akan membuktikan. Tahun 98-99, berapa banyak orang yang mengenal Elohim Bapa Yahweh. Bahkan saat kita sering menyampaikan, kita dianggap sesat, kita dianiaya, kita mengalami dikucilkan, kita mengalami dicela, kita dihakimi, dan banyak hal. Tetapi waktu membuktikan, saudara. Sekarang dunia penuh kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Artinya sekarang ini banyak orang yang sudah terima. Kalau kita lihat di Facebook, hampir semua orang, hampir, saudara. Dan kalau semakin banyak orang yang menyembah Bapa Yahweh, berarti yang tidak menyembah Bapa Yahweh semakin berkurang. Iya enggak, saudara? Karena pasti seperti itu, semakin banyak orang. Banyak dulu kehilat-kehilat yang anti, tapi sekarang sudah banyak orang yang memasukkan nama Bapa Yahweh. Dulu banyak mobil, stiker, jarang tulisan Ibrani. Sekarang banyak yang tulisannya Ibrani, bahkan memasukkan nama Elohim. Kita bisa dihakimi. Arti dihakimi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, arti dihakimi berarti kita divonis. Bisa divonis sesat, divonis salah, dan sebagainya. Kita bisa mengalami dianiaya, saudara. Aniaya itu banyak. Aniaya itu diintimidasi, di macam-macam, saudara yang dikasih. Ini termasuk aniaya. Kita mau membuat sesuatu nggak bisa, mau melakukan ini nggak bisa. Nah inilah situasinya, saudara yang dikasih. Tetapi bagaimana supaya kita memperoleh yang namanya gadol sekaru atau upah yang besar di Samayim, yaitu harus tabah. Kitab suci di dalam kitab Yakub atau Yakobus pasal 1 ayat 12. Demikian daftar Elohim, saudara. Asre hais hamakasik Muhammad benisayon ki leakar amdo benisayon Yekabel et ateret hakayim asar hitika ha adon la ohafai. Yang artinya, saudara, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Sekarang pilihannya kita, mau mengasihi Yahweh, mengasihi Tuhan, atau mengasihi dunia. Pilihannya, saudara. Apakah kita tabah menanggung pencobaan atau kita tidak? Apakah kita telah teruji apa tidak, saudara? Nah ini semuanya kembali dan masing-masing pribadi. Saya sudah banyak penginjilan, ada orang yang begitu disampaikan kebenaran, oh ya Pak, ini kebenaran, ini harus disampaikan. Tapi begitu kembali kepada komunitasnya, takut kembali, saudara. Akhirnya kembali lagi kepada yang lain. Nah ini, saudara, tapi tugas kita hanya memberitakan. Masalah orang terima apa tidak itu hak mereka. Dan itu masa penampian. Di dalam kitab Tehillim, orang fasik itu akan seperti sekam yang ditiup angin. Dia tidak akan pernah orang itu tertinggal. Makanya orang ditampi. Nah ini masa penampian. Kita siap apa tidak. Kemudian yang kedua, gunakan waktu yang ada dengan baik. Jadi manfaatkan. Waktunya sangat singkat, saudara. Karena waktunya tinggal sedikit sampai kedatangan Yesus Masiah. Waktunya sangat singkat. Di dalam kitab suci, kitab Ifrim tadi, sebab tinggal sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Saudara, orang mungkin akan berpikir, itu kita masih lama. Sedikit waktu bagi kita nggak tahu. Mungkin setelah kita ibadah, Tuhan panggil kita nggak ngerti. Setelah kita ibadah selesai, besok mau ikutin sabat sudah tidak ada lagi, karena Tuhan panggil kita. Kita nggak tahu waktu yang Tuhan berikan buat kita. Saudara yang dikasih, orang cuma bisa mereka-reka, tapi kita tidak tahu. Dan untuk kedatangan Yesus tidak nunggu nanti sampai Yesus datang kembali yang kedua. Bisa saja Yesus datang besok menjemput kita, jikalau rumah kita itu jadi.
Karena Kinjil Yohanes mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di mana nanti rumah itu sudah tersedia, aku akan datang kembali menjemputmu. Jadi Yesus datang itu untuk menjemput kita. Kalau memang tempatnya sudah ada. Amin. Jadi kita tidak perlu menunggu. Yang jelas kita harus selalu siap kapanpun waktunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus dikatakan, dia yang datang akan segera tiba. Saudara, dia yang datang akan segera tiba dan dia tidak akan menunda. Tuhan gak akan pernah menunda waktunya untuk datang. Kalau waktunya ini datang, ya Pak Mulyanto, waktumu wis habis, ya sudah, waktunya tinggal dipanggil, selesai. Tidak perlu menunggu waktu besok. Apalagi kita tawar Tuhan besok, ya saya belum siap, nggak ada. Saudara. Kalau Tuhan sudah panggil siap, makanya misteri orang dipanggil Tuhan itu. Dijemput waktunya sedikit itu misteri. Ada orang yang sehat, segar bugar, dicek semuanya normal, duduk, sudah selesai, tidak ada lagi. Saudara yang dikasih Tuhan. Ada orang yang malah sakit, udah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, juga masih belum dipanggil karena nggak tahu, itu misteri. Tetapi kita harus menjadi orang yang tahu bahwa waktu yang Tuhan berikan itu singkat. Amin. Jadi kalau kita dikasih kesempatan, itu berarti Tuhan memberi kesempatan kita untuk tersumpah atau bertobat. Kemudian ayatnya di dalam kitab Markus 13 ayat 20. Perhatikan baik-baik. Welule kitser Adonai et ha yamin, ya. Lohaya nitskal kal basar aklemaan hab kirim aser bakar bahem kitsar et hayamin, yang artinya, dan jika Tuhan atau Yahweh tidak mempersingkat hari-hari itu, tidak ada satupun makhluk yang akan diselamatkan, tetapi demi mereka yang terpilih, yaitu yang telah Dia pilih, Dia mempersingkat hari-hari itu. Amin. Jadi saudara perhatikan, dan jika Yahweh atau Tuhan itu tidak mempersingkat waktu, kalau tidak disingkat waktunya, yang diselamatkan sedikit karena akan banyak yang berguguran, saudara. Karena begitu banyak hal orang yang nanti akan menyangkal Tuhan. Ada orang yang gugur imannya. Tidak ada satupun makhluk yang akan diselamatkan karena masih gugur, karena begitu beratnya yang dihadapi. Tetapi demi mereka yang terpilih, karena saking sayangnya Tuhan, saking sayangnya Yesua yang sudah memilih kita, Dia sudah berkorban buat kita sekali untuk selamanya. Makanya menyingkat waktu supaya kita yang sudah dipilih itu tidak lepas, tapi benar-benar diselamatkan. Itu karena kasihnya Tuhan. Saudara, yang telah Dia pilih, Dia mempersingkat hari-hari itu. Jadi waktunya dipersingkat. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Selain tabah, selain menggunakan waktu dengan baik, yang ketiga, yang terakhir, hiduplah benar. Saudara, hiduplah benar dengan iman supaya berkenan kepada Elohim. Saudara, hiduplah benar supaya berkenan kepada Elohim. Saudara yang dikasih, saya lihat banyak saudara-saudara kita kalau di media sosial tulisannya rapi, bagus. Setiap daftar Elohim yang disampaikan itu bagus. Tetapi banyak juga yang suka mencela orang, sehingga saat terjadi benturan beda pendapat, kata-katanya mulai tidak rohani lagi. Ngapain, saudara? Yesus sampai berkata, saudara, jikalau kebenaranmu tidak melebihi orang Farisi, kamu tidak layak masuk kerajaan sama ibu. Artinya tidak layak menerima gadol sekalo. Kalau tidak melebihi orang Farisi, sanggup gak kita melebihi mereka? Ibadahnya 3 kali sehari rutin, perpuluhannya nggak pernah lepas, nggak pernah nilep. Ibaratnya saudara, ibadah dimanapun nggak pernah malu. Sabatnya tekun dengan luar biasa, ibadahnya rajin dimanapun luar biasa. Bisa nggak kita melebihi mereka? Kadang kita baru dikoreksi sedikit tersinggung, baru ditegur sedikit marah, baru nulis sesuatu kemudian di komen orang marah, saudara, tersinggung, baru diberi masukan sama suaminya marah-marah, baru dikasih masukan sama anaknya emosional, baru dikasih masukan sama istrinya tersinggung, baru dikasih masukan kehilatnya jemaatnya mutung, baru dikasih masukan ditegur sama gembalanya mutung pula. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa gak kita
melebihi itu. Oleh sebab itu Yesua juga sampaikan dafarnya, janganlah kena raginya orang Farisi. Kenapa? Kita sudah dapat kebenarannya yang melebihi mereka, tetapi jangan pernah mencela orang lain yang saat itu orang itu memang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Saudara yang dikasih, hiduplah benar dengan iman supaya berkenan kepada Elohim. Jadi hidup itu harus baik, bukan pura-pura baik. Harus tulus, bukan modus, saudara. Jadi harus benar-benar hatinya, bisa nggak saya ini hati saya murni, hati saya itu benar-benar bersih, tahir betul-betul. Berarti ibaratnya seperti saudara perhatikan Yesua, saat waktunya telah tiba, dia katakan apapun, dia hanya berdiam. Lazarus atau El-Azhar saat dia dirajam, dia tetap yang dilihat pandang Yesua. Dia mengalami, kita kadang masih tersinggung, masih marah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan hati kita, kita bisa marah, tersinggung, saudara. Perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Misle atau Amsal 21 ayat 21, saudara, dikatakan demikian dafar Elohim. Dikatakan Ridaf Sedaka Wekaset Yim Sahayim Sedaka Wekafot, yang artinya siapa mengejar kebenaran dan kebaikan, dia mendapatkan kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amin. Siapa yang kita kejar itu kebenaran. Tugas kita memberitakan. Orang nggak mau terima sudah, itu bukan tanggung jawab kita, karena itu sudah Ruh Kudus yang bekerja. Yang penting kita sudah memberitahukan kepada setiap orang. Di Kehilat Todula Yahweh saya sering ngomong berkali-kali, tapi selebihnya kembali karena saya tidak bisa mengontrol orang satu persatu mereka. Tapi tugas yang Tuhan berikan kepada saya sudah saya kerjakan dengan baik. Jadi saudara, mari kita pegang yang teguh, yaitu Gadol Sekaro, upah yang besar itu. Jangan pernah lepas dalam situasi kondisi apapun, dengan cara kita tetap tabah menjalani kehidupan, dengan tetap kita gunakan waktu dengan baik untuk tersembuh, untuk selalu bertobat setiap hari, mengontrol diri kita. Sudah nggak hati kita masih, aduh hari ini saya kok marah-marah, saya minta ampun Tuhan, hari ini saya marah, saya kecewa, saya kesal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab suci ini sangat detail kalau menulis. Kita penyembah Yahweh sehebat apapun, kalau tidak mengampuni orang pun nggak bisa diampuni. Jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, bapamu yang disamai nggak mengampuni kok. Saudara yang artinya kalau kita sudah mengenal kebenaran Bapa Yahweh, lakukan kebenaran itu dengan baik. Buktinya praktekkan bagaimana caranya supaya kita kenal. Jadi upah besar Gadol Sekaro kita terima, yaitu upah yang besar, yaitu Samayim, yang belum tentu orang lain bisa terima. Kita sudah terima dengan baik. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, sekali lagi tabah dalam menjalani kehidupan, gunakan waktu yang singkat ini dengan baik. Yang ketiga, hiduplah benar dengan iman. Hidupnya benar, bukan betul tapi benar. Hidup benar-benar sesuai daftar Elohim. Dan yang tahu hidup benar apa tidak itu bukan orang lain, kita dengan Tuhan. Karena yang mempertanggungjawabkan iman kita ini bukan orang lain, tetapi adalah Bapa Yahweh. Nah, saya tugasnya menyampaikan, karena itu tanggung jawab saya. Darahnya Kehilat Todula Yahweh ditanggung saya. Kalau saya sudah menyampaikan, berarti saya tidak utang darah sama siapapun, karena saya sudah memberitakan. Selebihnya kembali kepada kehilatnya masing-masing. Bapak Ibu saya kesatuan, mari kita lakukan supaya Gadol Sekaro, upah besar kita terima hari ini. Sukses besar buat kita. Bapak Yahweh Besen Yesua Masiah.